Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Boy. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Boy dari TNI Kabupaten Tangerang. Dan hari ini kita mau wawancara santai ya Pak ya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Hari ini dalam rangka menyambut launching Persita musim 2020. Oke Pak Boy, boleh nggak diceritain sejarah singkatnya tentang TNI Kabupaten Tangerang itu? Gimana sih Pak Bapak juga bisa di sini seperti itu? Jadi PMI Kabupaten Tangerang itu lahir di tahun 1973. Oh, Persita kan 1953. Ya, 20 tahun kemudian baru lahir PMI. Jadi 1973 kita lahir, waktu itu masih menyatu dengan rumah sakit, rumah sakit umum. Akhirnya seiring berjalannya waktu berubah menjadi unit donor darah dan ada pemakasan atau segala macam. Waktu itu Kabupaten Tangerang ini masih satu, ya belum ada Kota Tangerang, belum ada Tangsel, ya di tahun sekitar tahun 90-an itu masih satu. Akhirnya kita ada Kota Tangerang, terus kita lagi ada Kota Tangsel. Ya. Nah itulah bentuknya PMI-nya misal jadi. Nah, setelah tahun 2015 yang tadinya kita kantornya masih di Kabupaten Tangerang di Ahmad Yani, pindah ke sini, ya ke Curug, ya agak jauh. Nah di sana itu di sini sejak tahun 2015. Di sini ada unit pemarkasan. Unit pemarkasan itu adalah unit tanggap darurat ya. Tanggap darurat kalau ada kebencanaan dan juga kalau ada kegiatan olahraga kita suka di perpustakaan, termasuk dengan Persita. Nah, kalau nggak salah kita udah bekerja sama dengan Persita itu sejak 4 tahun lalu ya. Nah, jadi untuk tanggap darurat untuk kecelakaan atau injury pada saat pertandingan, ambulan kita standby di sana. Dan cuman ini juga prestasi kita nih kalau membuat PMI yang lain inspirasi ya. Satu-satunya PMI yang logonya ada di jersey sepak bola cuma PMI Kabupaten Tangerang. Iya, di jersey Persija belum ada Nike atau belum ada minus segala macam. Di sini PMI Kabupaten Tangerang. Waduh. Bangga juga ya Pak. Itu bangga. Karena belum ada di PMI yang mana, di PMI yang lain itu nggak ada tuh yang kayak gitu. Cuma ada di Kabupaten Tangerang. Karena memang kita punya visi yang sama. Jadi di tahun 2018 itu saya baru masuk ke sini ya. 2018 jadi 5 tahun yang lalu, 1 tahun kemudian kita kerjasama kan. Nah 5 tahun yang lalu itu saya masuk ke sini dan perkembangannya ya kebetulan saya dokter, jadi saya membangun untuk PMI ini untuk unit donor darahnya. Dulu produksinya masih sedikit, sekarang sudah alhamdulillah beberapa. Dan karena satu-satunya PMI yang mempunyai dan yang memiliki aplikasi mobile untuk pendonor darah. Sidoni ini ya Pak. Sidoni kita juga bertiga nih sama Sidoni. Sidoni itu adalah aplikasi ya Pak ya. Aplikasi untuk donor darah. Jadi singkatan Sidoni itu singkatan Sistem Informasi Donor Darah Indonesia. Apa itu Pak yang bisa diakses sama masyarakat? Oh segala macam. Jadi dari mulai jadwal donor, ya terusnya registrasi donor. Yang dulu kan kalau di PMI lain itu masih manual, pada nyatet semua. Di aplikasi Sidoni ini udah nggak ada. Semuanya orang pakai digital, pakai handphone. Tinggal daftarnya melalui handphone, semuanya nanti datang tinggal ke bawah handphonenya, artinya digital semuanya scan langsung data-data sudah masuk. Berarti dia nggak perlu lagi datang manual. Oh enggak. Udah bisa dari rumah. Udah bisa dari rumah. Datang langsung donor aja. Betul. Dan mau kapan saja, di mana saja dia bisa kelihatan di sini. Jadi teman-teman semua kalau misalkan mau donor bisa langsung pakai aplikasi Sidoni. Bisa di download di App Store, di Play Store.
Di samping itu juga bisa melihat stok darah yang ada di kita. Oh, Iya. semua informasi. Ada informasinya semua, stok darah kita juga ada. Ada jadwal dokter di rumah sakit umum daerah di Kabupaten Tangerang ada juga. Jadwal ambulan, gawat darurat kayak ambulan PMI, ambulan rumah sakit itu ada juga di Sidoarjo. Bahkan sampai komunitas. Mbak, kan biasanya kalau ada orang yang mau cari darah, aku butuh darah nih untuk ayah aku, untuk saudara aku, golongan A, segala macam, nge-broadcast WA kan? Dari sekian atau dari 100 yang di-broadcast sama Mbak, paling yang respon 10 orang. Dan respon 10 orang itu belum tentu juga dia pendonor. Kalau dia pendonor, belum tentu juga dia bisa donor. Saya bikin aplikasi Sidoni itu, di dalamnya ada Sidoni komunitas. Jadi di situ khusus buat golongan darah A, B, O, AB ngumpul di situ. Kalau umpamanya ada yang butuh donor-donor, tinggal ngomong di situ karena bisa chat di situ. Bisa live chat juga ya? Bisa live chat juga. Minta tolong ada umpamanya butuh golongan A gitu, datang nanti ke PMI, ngomongnya di situ. Karena yang di grup komunitas itu yang golongan A ya khusus golongan A. Golongan B khusus golongan B gitu. Golongan bisa disesuaikan. Udah disesuaikan dengan golongan. Untuk Sidoni sendiri ini udah bisa dipakai di mana aja di kabupaten atau di mana? Saat ini sudah diimplementasi di kabupaten paling banyak ya. Kita penggunanya itu udah 159.000. Oh. Iya, banyak. Karena hampir setiap hari itu ada yang donor dan melihat dan membuka aplikasi ini sekitar 300 sampai 400 orang. Nah, untuk kabupaten yang mana saja ada di Kabupaten Bandung sudah digunakan, ada di Kota Jayapura juga digunakan. Lalu next itu nanti di Kabupaten Bandung dan berarti semua udah gampang banget bisa pakai aplikasi Sidoni, udah nggak perlu kisi-kisi ngantri-ngantri, udah tinggal by one application aja. Ya. Nah, Pak, kalau misalkan Mas sekarang ngomongin sebagai ganda terdepan, kan juga salah satu ganda terdepan juga. Kalau misalkan kita ngomong di olahraga, dari ganda terdepan, kalau misalkan ada sesuatu yang ada nggak sih Pak kendalanya? Jadi salah satu ganda terdepan. Ya, kendala sih pasti ada aja kan. Ya, tapi ya yang namanya PMI itu siap bantu, selalu bantu dan kita selalu siap untuk menghadapi situasi apapun. Kalau mau dalam segi perencanaan ya punya kemampuan dan istilahnya yang ada pada diri kita optimalkan semua. Ya. Kita sudah kerjasama dengan Persita ya sebagai salah satu backup-nya nih, ada ambulans di situ juga, ada penolong gawat daruratan juga ada semuanya di situ. Jadi apabila ada sesuatu kita langsung cepat tanggap, kita akan ke kita terdekat biasanya. Ya ini emergency kita tahan dulu sampai. Nah, itu kendala-kendalanya ya. Ya paling kalau mulai pada saat event bola ya, yang waktu kapan terus pernah kejadian juga ada keributan ya, ya kita tetap karena memang orangnya cuma satu dan pasiennya cukup banyak sehingga memang butuh mobilisasi kali-kali ya. Bukan orangnya nggak satu, bukan satu tim maksudnya. Satu tim itu kita kalau nggak salah ada 4 kalau misalnya beberapa ini ya 2 Oke, itu salah satu kendala. Tapi ya di luar dari itu semua sih. Tapi kalau yang untuk donor darah, ya, ini memang kendala utama di PMI untuk donor darah adalah rekrutmen. Kita pernah kerjasama membuat satu event dengan Persita, ya kan? Kita donor anak pemain. Itu jadi satu role model itu Mbak. Nah, saya presentasikan itu di tingkat nasional dan itu menjadi salah satu contoh
gimana sih caranya orang untuk merekrut pendonor ya supaya orang mau mendonor maupun jiwa sosial. Ini ada dua keuntungan. Di satu keuntungan saya mendapatkan satu pendonor yang banyak. Ya. Keuntungan Persita itu Persita punya image sosial yang tinggi. Ya. Bukan cuma official tapi pemainnya juga. Jadi ini oleh karena itu mungkin kita selalu jadi mitra ya, gitu ya, jadi mitra. Karena ini mempunyai image sosial yang tinggi, jadi Persita bukan hanya untuk meluruskan bola, ya, tapi punya kepedulian sosial yang tinggi. Dan terjun langsung, gitu. Dengan penonton, kita banyak sekali. Dan ini mungkin kedepannya kita akan terus memberikan. Karena cukup lumayan antusiasmenya, ya. Ketika program donor darah dengan Persita itu kita ajak pemainnya untuk berdonor darah, besokannya supporternya pada ikutan, ya, gitu kan? Influence yang baik, benar. Sehingga kan Persita banyak nih fans clubnya. Nah, kita di situ kasih goodie bag lah, istilahnya kasih ada macam ada jersey, lalu juga setiap pendonor kita kasih tiket gratis nonton. Wah, itu seneng banget buat mereka. Dengan dapat tiket aja dia udah seneng. Wah, kita dapat tiket nih, wah kita bisa nonton. Dengan memberikan sesuatu yang baik dapat juga sesuatu yang baik juga ya. Dapat jersey, kalau momennya pada event yang bersamaan dengan para pemain dia bisa foto dengan pemain. Gitu. Itu luar biasa apa namanya influence pada kita lah gitu ya. Oleh karena itu saya selalu menggandeng dan itu menjadi role model ketika saya bawa ini ke Bintang Madara, saya presentasikan yang mereka iya. Jadi memang kekurangan kita itu adalah rekrutmen gimana caranya orang pengen donor darah kan. Nah, ini salah satu role model yang kita gandeng Persita yang Liga 1 yang punya fans yang banyak ya, ini berhasil. Kami dari Persita sendiri mengucapkan terima kasih banyak sama PRI karena kita udah kerjasama cukup lumayan lama juga, terus kita juga udah mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang positif selama ini. Nah, menyambut musim baru Pak. Apa harapan dari PRI bersama kita ke depannya untuk Persita juga sendiri? Ya harapannya sih kerjasama antara PMI dan Persita ini terus berlanjut ya, Pak. Ya, karena ya tadi samping itu ya ada beberapa keuntungan image Persita yang baik di mata masyarakat, terutama di mata supporter ya, yang punya kepedulian sosial yang tinggi, bukan cuma hanya olahraga tapi juga salah satu brand ambasador donor darah itu ya, itu betul. Cristiano Ronaldo. Oh, dia salah satu brand ambasador donor darah. Namanya klubnya itu Bidoan. Nah, kemarin kita masuk ke klub Bidoan itu. Klub Bidoan itu, komunitas Bidoan itu adalah komunitas pendonor di internasional. Nah, karena ada Cristiano Ronaldo, makanya saya kawinkan dengan Persita nih, ya, supaya bisa nempel-nempel juga. Nah, kemarin begitu kita masukkan klub Persita itu dengan Cristiano Ronaldo dengan klub Bidoannya gitu. Ada, jadi mungkin bisa dilihat di IG, ada di IG Persita juga ada tuh kan yang pada waktu yang pakai baju itu yang Bidoan gitu. Itu salah satu brand ambasadornya adalah Cristiano Ronaldo. Itu yang saya mau akui, bukan cuma ya, kalau buat Persita saya harapannya mudah-mudahan di musim ini ya, saya lihat pemainnya udah bagus-bagus nih, saya lihat buktinya, wah ada yang dari Brazil, ada yang dari Yunani, wah pelatihnya juga oke. Ya harapannya musim ini Persita bisa masuk ke dalam 5 besar. Wah. Amin. Kemarin juga sebenarnya sudah hampir masuk tuh. Cuman musim kemarin itu musim yang paling ketar-ketir ya. Dia selalu ngikutin saya, Pak. Iya, berpegang gitu. Aduh, itu. Alhamdulillah masih stay di
Liga 1 dan terus melesat lah. Nah, di musim ini Persita menjadi ya masuk ke 5 besar sudah cukup, sungguh-sungguh bisa juara. Itu sempat di urutan kedua di musim yang lalu. Kita berjuang lagi di musim ini. Harus karena Persita mbak abadi. Seperti TNI juga abadi. Oke, mungkin itu aja wawancara singkatnya sama Pak Boy langsung. Terima kasih ya. Jangan lupa juga teman-teman Sidoni kalau mau donor-donor nggak perlu lagi ribet-ribet registrasi isi manual, tinggal pakai aplikasi, tinggal daftar aja. Ntar udah ada jelas di mana.